Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan karunia yang kami boleh terima Tuhan pada saat ini. Tuhan menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di gereja ini dipenuhi dengan sukacita dan kemuliaan. Dan kami telah menyampaikan pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Melalui hati kami datang sujud menyembah memuliakan nama-Mu. Kami ingin bergumul dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan diurapi oleh Roh Kudus supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Memanginang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Minggu Misericordias diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita. Kalau ada yang membawa Alkitab, mari diikuti di dalam hati masing-masing. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini sebagai manusia biasa tidak lepas daripada kesalahan. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Baik itu kalau kita melihat tentunya pernah menyangkal di dalam hidup kita masing-masing. Walaupun semestinya ketika dipertanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa yang ingin disangkal, tentunya tidak ada yang menginginkan dirinya disangkal oleh siapapun. Tetapi tanpa kita sengaja atau mungkin baik itu kita sengaja, kita juga pernah menyangkal orang lain dalam perjalanan kehidupan kita ini. Maka hidup ini tidak lepas daripada kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mungkin seseorang menyangkal kita, ketika mungkin seseorang melakukan kesalahan yang sangat fatal, terlebih menyangkal tidak mengakui kita, padahal kita sudah berbuat baik kepada dia, mungkin yang timbul dari hati seorang manusia biasa adalah membenci. Ketika seseorang mungkin melakukan, dia disangkal walaupun pada sebenarnya dia melakukan yang terbaik, mungkin yang ada ketika dia disangkal maka dia akan marah, maka dia mungkin akan dendam, maka dia mungkin tidak akan mau bertemu. Itu kembali lagi orang yang menyangkal dia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Lain halnya dengan Yesus. Sekalipun Petrus, kita masih ingat, sekalipun Petrus dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi apa yang diperbuat Yesus? Walaupun Petrus menyangkal Tuhan, walaupun Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, tetapi apa yang dibalaskan oleh Yesus pada nas firman Tuhan ini? Walaupun memang kita mulai dari ayat 15, tapi lebih jelasnya kalau kita lihat dari ayat 1 pasal 21 itu sangat jelas dinyatakan bukti daripada kasih Yesus itu. Sekalipun dia disangkal Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Yesus menunjukkan yang pertama, Yesus menampakkan diri. Yesus menemui Petrus, orang yang menyangkal dia, orang yang tidak mengakui dia, tetapi Yesus datang menemui orang yang menyangkal dia. Berbanding terbalik dengan kehidupan manusia biasa. Ketika seseorang menyakiti hati kita, munakon mamering buhina pajuk pang pedang buhi. Munakon ni mulunga suguruha mamering julma hudulan nebe magigiba makunduli itu kan. Ano ngurus muni? Karena dia sangat dendam, sangat benci, saya tidak mau duduk di situ. Biasanya dia duduk di situ. Doho do kursine di hosofi. Ini berbanding terbalik anang-inang saudara-saudaraku. Tapi bagaimana Yesus juga mengajarkan kasih. Bagaimana Yesus datang menemui Petrus. Bertemu dengan Petrus. Dia datang menampakkan diri setelah kebangkitannya daripada kematiannya. Dan yang kedua boleh kita lihat anang-inang. Mungkin kita tidak akan peduli lagi dengan orang yang tidak pernah mengakui kita. Mungkin kita tidak akan peduli dan tidak mau tahu tentang siapa dia itu. Tetapi Yesus mewujudkan itu. Kita lihat Yesus peduli terhadap keadaan Petrus. Kita lihat di ayat 5 dan ayat 6 itu. Kalau kita baca Yohanes ayat 5 dan ayat 6 itu amanginang, pasal 21 itu dia berkata, apakah bagaimana keadaanmu? Apakah engkau mempunyai lauk? Maka Yesus peduli dengan keadaan Petrus yang belum mendapatkan ikan, yang belum mendapatkan hasil tangkapan. Inilah Bapak Ibu Saudaraku kebalikan daripada Tuhan Yesus kita itu. Kalau kita mungkin tidak mau peduli lagi orang yang menyangkal, orang yang tidak mengakui kita, kita tidak mau mungkin bahkan menolong dia, bahkan memperhatikan dia, bahkan menoleh untuk dia, kita tidak bakal mau. Itu tindakan daripada manusia. Tetapi Yesus berbanding terbalik. Mengenang. Dan yang ketiga yang paling luar biasanya, jangankan peduli, tetapi Yesus juga mampu memberikan roti dan ikan bagi Petrus. Kalau manusia sudah disakiti, kalau kita sudah disakiti, kita sudah disia-siakan, kita sudah dikecewakan, jangankan peduli, jangankan mau dia tidak makan, mau dia tidak minum, kita mana mau tahu di situ. Itu tindakan manusia. Tetapi Yesus lihat, Yesus datang bertemu. Yang kedua, Yesus peduli dengan keadaan dia. Yang ketiga, Yesus datang memberikan roti dan ikan. Karena Petrus satu malaman telah menjala ikan tapi tidak ada hasilnya. Maka Yesus luar biasa amangina. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka itulah yang dikatakan pada topik minggu kita ini, Minggu Misericordias. Bumi ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Sekalipun orang menyangkal dia, sekalipun orang berbuat dosa kepada dia, sekalipun orang mau berbohong kepada dia, tetapi kasih Tuhan tetap setia mengasihi orang-orang yang dia ciptakan. Ini keluar biasanya Minggu Misericordias ini. Bumi ini dipenuhi kasih setia Allah. Guk asini rohani jauh badu tanoon. Nah tapi gudang akka hahurangan. Nah tapi gudang akka pangalahu na sutama. Nah tapi gudang na maswadahu di mana. Gudang na mengalubahu di mana si bata kamanginang alay asini rohani di bata dakya masohot siya tonga-tonga ni ngulu di jauh. Idu tahiya kamanginang. Mululupa hita martangi yang itor lupa do tuwa tema kahulong ita.
Tahu. Ulah lupa kita marminggu itu rolo lupa tu hari mengalir posa hangulu tu kita. Tahu. Alai manut tunggu asini ruhani debata. Imam Miseri Kordias. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan minggu ini bagaimana kita juga ingin diajak untuk mengevaluasi lagi tentang hidup kita, tentang diri kita kembali. Bagaimana kita sangat mudah untuk berkata-kata saya mengasihi Tuhan. Bahkan ada nyanyi yang mengatakan begini, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aduh ngede suni kan? Aduh, onggo mangede huni radu, mengulah huni do, namau. Kalau untuk bernyanyi, untuk membuat di status bio sosial media gampang. Saya mengasihi Tuhan, saya pengikut Tuhan, saya begini kepada Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Gampang kok untuk mengetik itu aja, untuk membuat status di bio media sosial itu, untuk mengatakan itu melalui lagu pujian pun gampang. Yang paling susah itu adalah membuktikan dan menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan pada minggu ini mengevaluasi kita kembali. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Kalau Tuhan mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Maka minggu ini kita dipertanyakan, kita dievaluasi lagi oleh Tuhan di minggu Misericordias ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita ini? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti dengan setia Yesus itu? Maka yang perlu kita jawab di dalam hati kita ini Amanginang, dak pola dukonom malusna di ruhami ma'alusi. Dalam hatimu itulah jawab sama Tuhan, sebab Tuhan mengetahui setiap hati. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Saudara-saudaraku, yang boleh kita ambil dari firman Tuhan minggu ini, kasih kepada Yesus bukan hanya ucapan semata. Dan ini yang dibuktikan, dan ini yang ditanya, yang diselidiki oleh Yesus kepada Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya, ayat 15 sampai 17 itu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Tuhan bertanya ini sampai 3 kali kepada kita Amanginang, mari selidiki hatimu lebih jauh lagi. Persiapkan dirimu. Ini mewujud nyatakan 3 kali penyangkalan Petrus kepada Yesus. 3 kali penyangkalan Petrus kepada Yesus. Maka 3 kali kita diselidiki, Tuhan mempertanyakan kita apakah betul, apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus dalam hidup kita ini. Mengasihi bukan hanya ucapan semata, tetapi bagaimana bukti kasih itu nyata di dalam tindakan Amanginang. Bukti nyata kasih itu ada betul-betul di dalam pelayanan hidup kita ini. Karena dasar daripada pelayanan adalah kasih. Pelayanan itu akan sia-sia ketika kita tidak hidup di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Maka pelayanan apapun, perbuatan apapun yang kamu lakukan, apapun tindakanmu, apapun pekerjaanmu, ketika kamu tidak hidup sungguh-sungguh di dalam kasih itu, maka itu akan sia-sia. Dan yang kedua, Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Yesus dinyatakan dengan menggembalakan domba-dombanya. Maka Tuhan menyatakan kepada dia, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku, mengasihi berarti peduli dengan mereka yang dia kasih. Mengasihi Tuhan berarti peduli dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berbohong orang mengatakan mengasihi Tuhan sementara orang-orang saudara-saudaranya dia tidak mengasihi. Itu bohong.
pergebus tuharak akamang do tomo kenang didok dihaholongi di bata hape donganna dihosomi jala dilate odo akamang do tomo kenang. Maka itu yang diselidiki oleh Petrus, oleh Tuhan kepada Petrus. Ini yang dikatakan kepada kita. Di dalam kehidupan ini, terlebih pada zaman ini, sudah banyak, semakin banyak individualitas, sibuk dengan urusan sendiri, tidak peduli dengan orang lain, dan tidak peduli dengan sesama. Pasobu madisi manang maua betawi sudah banyak pada zaman sekarang ini. Bawa seperduli mana, batoi marono tu gari marminggu hudul tenang, marminggu saya margue kita berjungkil balik kita orang tidak boleh peduli usi. Maka ini yang kebanyakan zaman ini sekarang. Alani dua kamanginang kita berbohong mengatakan mengasihi Yesus, sementara kita tidak peduli kepada orang yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia dikasihi Tuhan, maka kita diajak untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Gembala itu bukan hanya pendeta, gembala itu bukan hanya guru huria, gembala itu bukan hanya sintua, gembala itu bukan hanya evangelis Bible Pro, tetapi gembala itu juga bisa menjadi sebagai orang tua. Orang tua itu merupakan gembala bagi anak-anaknya. Sutung dirajumimu, ay hamudu amang parmahan, hamudu parmaha sutung kuradi terus hidupku. Hamudu kapang udah tinggi parmahan, dah sudiru hita parmahan kamang dotang mengkenang. Kita ini semua gembala yang menggembalakan domba-domba yang diberikan Tuhan. Maka kita pergunakan itu, maka Tuhan mengatakan buktikan kasihmu kepada Tuhan. Ketika kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan, maka kamu harus mengasihi orang yang dikasihi Tuhan itu, yaitu domba-dombanya. Dongan na adong di Habirang, na adong di Siamun, na adong di Budim, na adong di Jolo. Bui dumar minggu amanginak kita nang marsiat Tuhan, bui. Yakinau tak kuboto nuaing ibadah bagion. Ngasudi teh hita namar minggu marsi jalangan nak dengan daw kan. Alana bukti itu nyata. Si patah kan nomor ngatoi mah, apapun dia bahkan ya do semuanya kamanginak. Ngaliling ibadah di huriyai, ngaliling ibadah holat di sihudul, ngaliling ibadah di situ setiap minggu hudul. Alelang diboto na dilabung na ina tapi sahuria na sida. Manongeri doang di partikian. Manongeri di partikian doang. Tadahur sudah aku tadi nape sawek sahuria musina. Manoborak doang tunga-tunga di partikian doang individualistis. Mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Maka kita berbohong mengatakan mengasihi Tuhan, sementara kita tidak mengasihi orang yang Dia kasihi. Maka mari kita peduli dengan saudara-saudari kita, peduli kita menginang dengan orang kiri samping kanan kita nanti. Lau mula anu cara kamu mabah marsita dama warsinang Orang sejalan masalah tariming asa marsita dan hidup arbue diholongi. Itu adalah wujud nyata kasih itu di dalam gereja Tuhan. Yang ketiga, amanginang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus siap setia dalam penderitaan, mengikut Yesus siap di dalam penderitaan. Di zaman ini sudah sangat sulit untuk mengatakan penderitaan. Mengikut Yesus hanya di dalam keadaan zona nyaman. Ketika itu zona nyaman, maka dia akan mengikut Tuhan. Ketika itu zona yang tidak nyaman, maka dia akan tinggalkan itu. Ini yang tantangan pada zaman sekarang ini. Ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan-tantangan dalam pergumulan dalam kehidupannya, maka dia akan mundur. Tapi ketika dia ada berkat, ada nyaman, maka dia akan datang kepada Tuhan. Dan ini yang dinyatakan, kalau mengikut Yesus itu harus siap setia di dalam penderitaan. Ini yang dipertanyakan dan ini yang dinyatakan. Ini nubuat untuk Petrus, di mana dia akan menghadapi penderitaan, bahkan dia sampai disalibkan. Ketika di akhirnya nanti dia mati martir demi memberitakan Injil tersebut. Amanginang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana kita menyatakan kebenaran, mengatakan, melakukan Injil itu di dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi tantangan. Mengikut Tuhan tidak selamanya senang. Mengikut Tuhan tidak selamanya nyaman. Jangan salah, sutung dirimu porsia Tuhani, huran mekel terus daun. Ala nunga di Tuhani yang dihiasi ngano arsak tangis holsu hamatian iko bodu sombudoi di portibion salilik susaha no beho tu surgo hasonangani. Ala nido kamang do tong kerang dangadong jaminan suatu marong mado saya ini Tuhan mengikut engkau, kenapa susah terus? Memang itulah resiko dan konsekuensi orang mengikut Tuhan. Maka dia harus mampu memikul salib itu, harus mampu menerima kesulitan penderitaan itu, sebab akhirnya nanti dia akan menerima upahnya. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini juga bisa kita tanya kepada diri kita. Ketika minggu ini topik minggu kita mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia, maka mari jawab dengan dirimu. Ketika Tuhan berkata kepada kita sekarang, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan itu datang hari ini, kalau minggu ini Yesus berkata kepada kita, kalau minggu ini Yesus mengatakan kepada kita, minggu misericordias ini bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi Yesus? Jawabannya kalau ya, amang inang adong lebih menjawab naso ya diso. Holong do roham tu Tuhani. Holong pasti do holong, pasti do. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, kalau ya, mari hidup dengan setia. Mari hidup dengan kasih. Mari hidup dengan kepedulian. Mari hidup dengan pengorbanan. Ingat amang inang, sekalipun Petrus pernah gagal, tetapi Tuhan Yesus datang memulihkan. Sekalipun mungkin kita merasa diri kita ini tidak layak, diri kita ini banyak tindakan atau dosa-dosa yang kita perbuat, maka hari ini juga Tuhan datang membawa kasih, membawa anugerah kepada kita, asal kita mau datang kepadanya, asal kita mau dipulihkan Tuhan kembali. Tuhan datang memulihkan Petrus dari orang yang menyangkal menjadi orang yang bersaksi. Hari ini juga Tuhan datang memanggil kita, dari orang kita akan dipulihkan kalau kita mau, dari orang yang mungkin tidak percaya menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui pengakuan kami, setiap jawaban yang boleh kami jawab Tuhan oleh pertanyaan itu, biarlah kiranya Tuhan yang selidiki hati kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang mengetahui dan memampukan kami Tuhan. Tuhan, ketika kami menjawab itu, ketika kami ingin melakukan yang Tuhan kehendaki, kalau mengandalkan pikiran kami Tuhan, mengandalkan kekuatan kami selaku manusia biasa, kami tidak mampu Tuhan. Kami akan terjatuh, kami akan menghadapi persoalan dan banyak tantangan Tuhan. Tetapi ketika kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau, ketika kami Tuhan Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, maka kami akan dimampukan, dikuatkan, dilayakkan Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh bersyukur Bapa, Engkau datang memulihkan kami orang-orang berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami ini penuh dengan dosa, tetapi Engkau kasih setia-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau kekal Tuhan mengasihi, mencukupkan kami, peduli kepada kami Tuhan. Itulah yang kami lihat dalam firman Tuhan pada minggu ini. Sehingga kami Tuhan boleh menyalurkan itu. Kami boleh juga melakukan kasih itu Tuhan. Karena kami terlebih dahulu telah menerima itu. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Engkau telah memulihkan hidup kami dari orang berdosa menjadi orang yang percaya, orang yang kudus melalui darah anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan, itu wujud nyata daripada kasih itu. Ajari kami untuk berkorban. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa kuat
dan gigih Tuhan dan bertahan untuk menyaksikan iman kami. Terlebih Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin itu kami menghadapi tantangan yang sangat berat. Sekalipun itu mungkin Tuhan itu mengancam nyawa kami. Tapi layakkan kami Tuhan, mampukan kami setia sampai akhir Tuhan. Sehingga kami nanti Tuhan menerima upah daripada kerajaan surga. Ya Tuhan, terima kasih buat ibadah minggu ini kami boleh bergumul. Kami boleh Tuhan mengenal betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan pada minggu ini. Setiap jemaat yang boleh beribadah pada minggu ini, biar Tuhan penuhi dengan sukacita, berkat dan kasih daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka kembali nanti dari gereja ini, biar tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka, menghantarkan mereka ke rumah mereka pribadi dalam keadaan damai dan sukacita. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan setiap pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini Tuhan, mulai dari penerima tamu, mulai dari pengantar persembahan, mulai dari song leader, pemain musik, perwarta dan liturgis Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan, dan terlebih Tuhan buat tim IT minggu pagi ini, biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Biar kiranya Tuhan yang memperhitungkan setiap pelayanan mereka yang mereka lakukan Tuhan. Itu bukti wujud nyata kasih mereka Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau urapi kami lagi Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, agar kami semakin lagi Tuhan, semakin baik lagi, semakin lagi luar biasa lagi pelayanan kami ke depannya Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat yang tidak boleh hadir pada minggu ini karena sakit Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit pada jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap obat, makanan dan minuman sehingga mereka boleh sembuh Tuhan. Boleh pada minggu-minggu yang akan datang kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Berkati untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, panjang umur yang Engkau berikan itu Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi mereka, mampukan mereka Tuhan untuk bersaksi di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan gereja-Mu HKBP Pasar Melintang ini. Biar kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, memberkati pelayanan Among Pendeta, pelayanan setiap apa program gereja ini Tuhan. Biar kiranya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.